Dalam acara pembukaan GBR Expo 100 tahun Hari Jadi Taman Siswa Padang juga dimeriahkan pertunjukan seni tradisi asal Minangkabau seperti pencaksilat dan sepak raga dan berbagai rangkaian acara lainnya. Di acara pembukaan Hari Jadi yang ke-100 tahun Taman Siswa Padang ini dihadiri beberapa tokoh nasional dan sejumlah alumni Taman Siswa dari berbagai angkatan. Anggota DPR RI Asli Kaidir, seusai melakukan penanaman bibit pohon pinang secara simbolis mengatakan mengapresiasi 100 tahun Taman Siswa Padang telah banyak berkontribusi kepada bangsa dan mengembangkan dunia pendidikan bagi generasi muda. Sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita dan oleh rakyat Indonesia. Dan kalau saya melihat Taman Siswa ini kan sudah 100 abad ini, bisa bertahan dan bisa berjalan dengan baik dalam kondisi apapun juga. Nah, tentu di sini kita memberikan apresiasi kepada ketua cabang dari Taman Siswa dan kepada seluruh rektor sampai aktivitasnya Akademi Taman Siswa. Kita penuh harapan untuk menitipkan anak bangsa kita untuk menjadi orang yang hebat, yang berguna buat bangsa dan agama kita. Ketua Yayasan Taman Siswa Padang, Irwandi Yusuf menambahkan, dengan diadakan penanaman 100 bibit pohon ini sebagai simbol bahwa Taman Siswa Padang telah berusia 100 tahun atau 1 abad dan menjadi kedepannya bisa lebih berkembang. Kami dari Majelis Cabang dan juga Sivitas Akademika, beserta Rektor dan yang lain sangat berterima kasih pada pagi hari ini. Pada siang hari ini acara 100 tahun Taman Siswa dibuka secara resmi oleh anggota DPR RI yaitu Bapak Muhammad Haji Asli Kaidir. Itu kami sangat bangga dan terima kasih sekali. Moga-moga ya dukungan beliau di tingkat pusat tentang pendidikan selalu boleh perjuangkan, tentu terutama bagi kita masyarakat Sumatera Barat dan tentu khususnya Taman Siswa untuk bisa dikembangkan lagi. Dan dengan ditanamnya pohon ini merupakan satu lambang bagi kita. Mudah-mudahan dengan ditanamnya pohon ini anaknya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Seperti itu pula lah harapan kita bersama. Amin. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.